Nah yang sekarang gue mau coba jelasin apa buat farming di Karazhan pakai Deka. Nah buat gearnya gue udah upgrade ya dibanding yang kemarin, udah pakai yang dari Conquest bagian. Buat talentnya juga gue sekarang lagi nyoba talent baru, bukan talent baru sih sebenarnya, lebih ke apa namanya, semi tank. Ini buat talentnya kayak tank pada umumnya, cuman gua kalau yang kemarin kan ini yang di bawah nggak dibawa ya. Nah ini kebanyakan Godget ini kan buat yang apa namanya full blood, biasanya yang dibawa ke sini yang full blood. Jadi gua bawa karena buat kalau healthnya di atas 75% lumayan increase 10% damage ya, sama ignore armor juga. Buat frostnya gue ngambil ini yang armor. Nah buat Toughness ini kan lumayan increase armor value, tambah durasi buat yang kalau kena slow nih dikurangin durasinya 30%. Horinya ini gue bawa buat nambah dodge-nya 5%. Kalau tank kan kebanyakan yang dibawa cuman yang tengah doang ya, yang di kirinya talent ini. Kalau gua ini butuh, kalau buat farming lumayan kan 5%, soalnya kalau ngandelin dari gear doang 5% itu susah gitu ya. Nah ini juga kan increase total strength 3%, lumayan buat apa namanya, nambah attack power gitu. Emang misalkan buat ke goalnya kan nggak berguna gitu. Kalau dibilang nggak berguna nggak juga ya, kalau buat bungionan biasa kan lumayan bisa dipakai juga goalnya. Tapi kalau buat farming emang nggak terlalu kepake, soalnya goal dipakai buat tumbal doang gitu, apa namanya, buat nambahin darah kalau lagi sekarat atau gimana gitu. Nah untuk morbidity paham ya, yang ngurangin cooldownnya Dead and Decay 15%, karena originalnya Dead and Decay kan CD nya 30 detik kalau nggak salah, berarti kan berkurang setengahnya tuh. Lumayan kita kalau misalkan sempat bisa dipakai terus buat Dead and Decay nya. Itu juga tergantung dari runnya, lagi CD atau enggak run buat pakai apa Dead and Decay nya. Nah buat epidemic juga ini kan nambah durasi racun ya, racun frost pepper sama dari racun unholy atau dari apa plague strike. Nah kadang kalau lagi panik atau lagi apa kan kita suka lupa nyebarin pestilence, bukan pestilence, apa pestilence buat nyebarin pestilence. Atau kadang juga kita udah pencet pestilence tapi racunnya nggak nyebar gitu, atau si skillnya nggak aktif, makanya ini lumayan durasinya. Nah buat cost like potion kita pakai buat apa ngebuang itu rune kan nggak kepake tuh yang runic power. Kalau misalkan kita pakainya dead coil, targetnya kan buat satu doang tuh. Kalau misalkan kita pakai force explosion, dia kan damage-nya AOE juga lumayan gitu. Pas mob lagi banyak, runic powernya lagi banyak juga kan lumayan damage-nya gitu. Nah, kalau buat glitch-nya, nah ini Glip of Icy Touch, dia nambah damage dari rasunnya yang frost kan. Kalau misalkan pakai Icy Touch atau Chain of Ice, si mobnya kena
racun gitu. Nah, damage racunnya ditambah dari glif ini 20%, karena mah gede juga kan. Ini penting. Jadi kalau misalkan pakai glif ini pestilence, tiap kita pakai pestilence, durasi racunnya ngulang lagi. Misalkan durasinya kan 20 detik tuh, udah sisa 5 detik kita pestilence lagi, full lagi dia jadi 20 detik lagi gitu. Nah, ini juga buat ningkatin damage-nya DTNDK ya. Kalau buat minornya ini radiusnya, kalau ini bebas ya, mau dibawa atau enggak juga enggak terlalu ngaruh sih. Kalau buat yang satu lagi ini Race of Death buat manggil goal ya, jadi nggak butuh reagen, nggak butuh mayat buat ngesummon goalnya. Nah, sekarang kita coba farming ya. Tadi ya. Nah, ini drumnya nggak dipakai ya, kita cuma pakai Horn of Winter doang. Nah, ini gue lupa targetnya kan mau ngejelasin doang ya, malah pakai Kiwifa gitu. Ntar gue matiin deh. Ini gue tandain dulu nih target-targetnya. Ini buat target yang pertama, yang ditarget school, terus ke sini. Ntar gue tandain ini semuanya. Nah, buat pertama yang 2 pull itu yang school ya, gua pakai dead grip atau apa tuh namanya, yang skill 1, atau kalian bisa pakai skill lain juga nggak apa-apa, yang penting 3 grup ini terus di pull pertama. Nah, buat tandain moon itu wajib pakai yang elemennya es, bisa kalian pakai Chain of Es atau juga pakai Icy Touch. Fungsinya biar apa? Biar nanti pas udah sampai di lorong kita nggak usah ganti target lagi. Tuh, nih gue mulai, nah, ini gue Icy Touch. Di sini udah tinggal muter doang ya. Habis muter kita pakai Plague Strike ya, jangan lupa. Lalu sebarin pakai Pestilence. Ini juga nggak semuanya kena Pestilence ya, soalnya jaraknya nggak terlalu dekat, masih agak jauh. Nah, di sini kita Pestilence lagi aja, sekali lagi biar kena racun semuanya. Kenapa kita jangan lupa Pestilence? Selain buat ngedamage juga racun, ini berpengaruh buat pakai skill Death Strike nya. Kalau misalkan nggak ada racun, skill Death Strike nggak ngeheal ke kitanya gitu. Nah, kadang kalau misalkan udah sekitar mau habis nih, nah itu bisa aja Pestilence-nya nggak kepencet, atau kitanya yang lupa pakai Pestilence, atau bisa juga mau pakai Pestilence skillnya CD atau rune yang CD, kita harus buru-buru pasang racun lagi. Soalnya ya gitu, kalau misalkan nggak ada racun kita nggak bisa nge-death strike. Nggak bisa nge-death strike sih, maksudnya kalau nge-death strike nggak nambah darah gitu. Kita kan dapat darah cuman dari rune tap, Vampiric Blood, Death Strike, sama nembalin goal, itu doang kan. Kalau gua pribadi, gua jarang nembalin goal sama pakai Vampiric Blood. Bisa aja karena emang lupa gitu, atau karena kebiasaan kan, tiap orang beda. Nah, jangan lupa gitu aja kalau mau misalkan ngepull nih,
di target terakhirnya mending pakai IC touch aja. Sini kita pakai lagi Honor Winternya ke pool kedua. Nah di sini kalian bisa ngepull bebas, di sini bebas pakai skill mana aja, yang penting nanti buat grup yang terakhir, yang skill terakhir seperti biasa pakai IC touch. Kayak tadi aja udah ada debuffnya, kita tinggal pasang Flagoy Strike-nya. Jangan lupa juga ya buat Icebound Fortitude sama Trinket, itu penting banget, jangan lupa. Tadi juga yang full pertama juga pasti pojok harus buru-buru, habis pakai Pestilence kalian pakai Trinket sama Icebound Fortitude-nya. Nah untuk spesial di full kedua ini kalian bisa pisahin buat si skeletal usernya yang tengkorak yang jagain jalan. Kalau gua di sini biasanya gua satuin, habis mobnya sisa dikit gua pull. Gua sih kalau ngetargetnya pakai makro biar nggak usah muterin kamera dulu gitu. Di sini kalau misalkan langsung kalian pull dari awal itu agak susah, tantangannya tinggi banget. Kalau misalkan dari awal mau ke pojok kalian pull skeletal user ini susah banget. Masalahnya dia bisa ngebekuin. Gak kebayangkan kalau misalkan lo lagi dikeroyok nih sama mob banyak banget kan dibekuin gitu. Masih mending mage nggak ice block, damage-nya gak mempan lah. Ini kan udah di ice block sama mobnya dibekuin, kitanya malah mati. Makanya dua opsi, kalian bisa full pas mobnya udah dikit, atau kalian matiin dulu semua mobnya baru kalian lawan skeletal user ini. Next buat full ketiga nih. Nah, ini di sini gampang lah kalau di sini. Soalnya mobnya nggak ada elit, cuman mob biasa doang. Artinya juga cepat. Malah kalau di sini nggak pakai trinket sama Icebound Fortitude juga kuat. Nah kalian bisa bawa ke pojokan depan, atau kalian bisa di antara meja-meja ini, sama aja. Kalau di sini nggak susah. Nah, walaupun misalkan sekarang nih darah ada 88%, mobnya udah mati, puntepnya pakai aja biar di full, ntar nggak usah pakai food lagi gitu kan. Kalau misalkan pakai food, makan food, lumayan waktunya. Buat mempercepat aja gitu. Sekarang full terakhir. Nah ini target gua biasanya pakai Dark Command. Yang target pertama pakai Dark Command, lalu si Phantom Ghost yang di kiri ini, di kanan gua pakai Chain of Ace. Nah ini target terakhirnya pakai Exito, terus bawa ke bawah. Atau kalian bisa balik lagi ke pojokan yang biasanya dipakai sama Paladin, situ juga bisa. Di sini jangan lupa Flagoy Strike sama Sparin pakai Pestilence. Buat rotasinya gitu aja. Kita debuff dari Frost, Flagoy Strike, Pestilence. Kalau habis itu udah tinggal lu nyepam Blood Boil, Dead Strike,
kebanyakan sih di Blood Boil ya, Blood Boil spam. Tapi kalau spam enaknya lihat dulu CD rune, biar kalau misalkan sempet kita bisa pakai Death and Decay lagi. Ini kalau buat DK ya, dari pengalaman gua jumlah mobnya itu random, nggak kayak Paladin. Paling kalau misalkan Paladin bedanya sekitar 5 mob lah randomnya. Kalau misalkan DK random banget. Kadang gua dari kalau normal nih bisa 152 mob ya. Kadang juga kalau misalkan dengan cara pull yang sama, pas gua cek jumlah mobnya hampir 165, bahkan 170 juga pernah. Padahal rutenya sama gitu, nggak ngepull lagi yang ke jalur mana atau patrol-patrol yang jalan-jalannya sengaja di pull, enggak, random banget kalau DK. Ini di vendor, tahulah kalau masalah nge-vendor pasti semua barang di vendor, kecuali apa namanya netherwave cloth kita nggak jual dulu, kita bikin bandage biar hasilnya juga kan lumayan dari netherwave. Nggak kayak frostwave yang dari Lich King, itu nggak ada untungnya banget di vendor atau maupun dibikin bandage juga segitu-segitu aja, mending dijual di auction kalau frostwave. Nah, ini yang barusan dijual kita dapat 89 gold tanpa ngejual clothnya, karena clothnya kan mau dibikin bandage dulu. Kalau dihitung kita bikin bandage itu untungnya dari satu cloth sekitar 7 silver dari satu clothnya kalau misalkan dibikin bandage. Sekarang kalau misalkan ini hitung aja kelipatannya berapa, jadi bisa dapat sekitar 100 gold per rune. Itu aja sih. Sekian buat cara farming dari gua ya, semoga bermanfaat dan ilmunya bisa dikembangkan lagi sama teman-teman kalian.